selamat siang. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan nama, Aquila Crescencia Gambe, NIM 2020410347, kelas C, semester 3, Prodi Manajemen. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dan yang ketiga, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerja atau demand, guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawar tenaga kerja atau supply. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Dengan diadakannya perencanaan terhadap SDM, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan SDM dan perencanaan strategik dasar bagi aktivitas MSDM dan rekrutmen. Menurut Walter dan Davis, dalam proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk 1. Mengintegrasikan permintaan tenaga kerja atau demand dengan staffing level. 2. Meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Ketiga, menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. Yang keempat, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses mempekerjakan pekerja. Yang kelima, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Yang keenam, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. C. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. 1. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM yakni aspek kuantitas SDM yang tepat, aspek kualitas SDM yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klasifikasi perencanaan SDM berdasarkan ruang lingkup perencanaan SDM diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni 1. Manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek MSDM. 2. Manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. D. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara singkat, proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. 2. Peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Ketiga, sasaran dan rencana strategi. Keempat, implementasi. Kelima, evaluasi. E. Teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni 1. Teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli
yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Yang kedua, rata-rata bergerak merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada sebuah indeks organisasi seperti penjualan. Yang ketiga, manajemen forecast merupakan sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Sekian penjelasan perencanaan sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.